Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Andri dari tim Treasury PT Agro Boga Utama. Hari ini saya akan menjelaskan tutorial mengenai penggunaan website tukar faktur PT Agro Boga Utama. Untuk langkah pertama, pastinya teman-teman rekan vendor sudah mendaftarkan perusahaan atau nama perorangan masing-masing untuk menjadi nama vendor di PT Agro Boga Utama. Pada saat pendaftaran, teman-teman akan diminta untuk mengisi alamat email yang fungsinya sebagai media komunikasi antara pihak PT Agro Boga Utama dan vendor. Jadi, pastikan alamat email yang digunakan masih aktif dan dicek secara berkala agar jika terdapat notifikasi atau pemberitahuan dari PT Agro Boga Utama dapat ditindaklanjuti. Pada saat pendaftaran vendor, teman-teman juga akan diminta untuk melampirkan dokumen NPWP sebagai underlying apakah perusahaan atau perorangan tersebut merupakan pengusaha kena pajak atau perusahaan kena pajak. Karena nanti pada sistem kami itu akan terbentuk matriks biaya PPN dan WHT tergantung dengan jenis usaha vendor. Maka dari itu, pada saat pendaftaran vendor, itu merupakan hal yang krusial, data-datanya harus betul-betul akurat. Kemudian, pada saat pendaftaran vendor, pertama kali, teman-teman akan mendapatkan email konfirmasi dari PT Agro Boga Utama untuk melakukan reset password. Jika teman-teman sudah melakukan reset password, maka teman-teman dapat mengakses ke website com.agrobogautama.co.id. Kemudian di kanan atas klik tombol sign in. Di sini saya juga sudah menyiapkan contoh vendor yang telah dibuat. Kemudian masukkan alamat email yang didaftarkan pada saat pendaftaran vendor dan password yang telah rekan-rekan vendor ganti. Setelah itu, klik tombol login. Pada halaman depan, teman-teman akan melihat atau dapat memonitor PO-PO mana saja yang sudah dikirimkan oleh PT Agro Boga Utama untuk kelengkapan pembayaran. Di sini saya sudah menyiapkan 3 macam PO dengan berbagai macam kondisi. Yang pertama adalah done, yang kedua confirm, yang ketiga need update. Status done itu artinya adalah pihak PT Agro Boga Utama telah mengkonfirmasi tagihan rekan-rekan sekalian dan telah dilakukan pembayaran dari pihak Agro Boga Utama. Untuk PO dengan status confirm itu adalah PO baru dikirimkan dari pihak Agro Boga Utama, namun barang belum dikirimkan dan belum dilakukan good receipt oleh pihak PT Agro Boga Utama. Kemudian ini kemarin sudah saya coba, jika barang sudah dikirimkan dan telah dilakukan GR oleh PT Agro Boga Utama, maka pada status PO yang paling bawah ini adalah good receipt. Lalu kenapa ini need update statusnya? Karena kemarin saya melakukan tutorial apakah jika
pengajuan yang dilakukan oleh teman-teman vendor itu di-reject, akan berubah statusnya di sini. Dan ternyata benar, statusnya berubah menjadi need update. Seharusnya di sini, jika tidak ada kendala, maka statusnya akan good receive. Lalu kita coba untuk pengajuan untuk yang statusnya need update. Karena untuk yang confirm ini belum bisa diajukan oleh teman-teman. Kita lihat contohnya untuk status yang confirm seperti berikut. Di sini terlihat, jika PO tersebut atau barang belum dikirim oleh vendor dan belum dilakukan good receipt oleh pihak PT Agroboga Utama, maka teman-teman di sini tidak bisa mengupload dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan pembayaran dari PT Agroboga Utama. Berikut, dan tidak ada submit untuk dokumennya. Kemudian kita lihat contoh satunya lagi yang need update atau good receipt. Nah, di sini teman-teman dapat melihat dan sudah bisa untuk mengupload dokumen yang digunakan untuk menagihkan pembayaran ke PT Agroboga Utama. Saya jelaskan di sini, surat jalan harus kita lampirkan yang telah ditandatangani oleh PIC dari PT Agroboga Utama. Ini saya sudah siapkan beberapa contoh dokumen. Kita upload satu persatu. Kemudian contoh faktur pajaknya kita upload. Dan di sini ada kolom nomor faktur pajak. Pastikan nomor faktur pajak dan antara yang diinput dan dokumen harus sesuai. Jika tidak sesuai, maka pengajuan akan kami reject karena tidak sesuai. Kemudian di sini tanggal tukar faktur. Tanggal tukar faktur ini disesuaikan dengan tanggal submit dokumen ke PT Agroboga Utama. Karena hari ini adalah tanggal 11, maka saya pilih tanggal 11. Kemudian pilih vendor invoice file, kita upload dokumen invoice. Kemudian kita isi nomor invoice-nya. Pastikan nomor invoice-nya sesuai dengan apa yang ada di invoice vendor. Jika menggunakan tanda baca, mohon tuliskan juga tanda bacanya. Kemudian tanggal invoice. Di sini saya buat invoice tersebut di tanggal 1 September. Kemudian dokumen tambahan ini adalah dokumen lain-lain seperti SPK yang dikirimkan oleh pihak PT Agroboga Utama misalnya, atau dokumen kelengkapan lain yang teman-teman punya. Dokumen yang di-upload dapat berupa PDF atau image atau JPG. Kemudian setelah upload dokumen, pastikan pada saat mensubmit dokumen untuk mengisi delivered quantity sesuai dengan receive quantity yang ada di sebelah kirinya. Karena jika teman-teman mengisinya lebih atau kurang, maka dokumen tersebut akan kami reject. Dan jika delivered quantity-nya teman-teman isi lebih dari receive quantity, maka submit purchase order akan gagal dan teman-teman harus mengulangi tahapan awal seperti mengupload dokumen di atas. Kemudian, jika teman-teman kiranya sudah lengkap dan sudah sesuai, silahkan klik tombol submit purchase order. Nah, di sini ada notes yang akan dikirimkan kepada kami. Kemarin saya telah mencoba beberapa
Dan ini yang saya terangkan di awal tadi akan masuk di email. Oleh karena itu, email yang didaftarkan itu sangat penting sebagai media komunikasi antara pihak PT Agroboga Utama dan pihak vendor. Setelah dirasa lengkap, silahkan klik tombol Submit Purchase Order. Setelah ini akan saya contohkan tampilan jika dokumen tersebut di-reject atau sedang direview oleh PT Agroboga Utama. Sampai sini dulu, kita kembali ke home, account. Nah, maka di sini statusnya akan berubah menjadi dokumen review. Untuk tahapan selanjutnya akan dilakukan oleh pihak PT Agroboga Utama untuk dilakukan review. Sebelumnya statusnya adalah dokumen in review, dan setelah dokumen tersebut sudah atau telah dicek oleh pihak PT Agroboga Utama, maka status dokumennya akan berubah menjadi in review. Dan jika rekan-rekan vendor ingin berkomunikasi, silahkan melalui media chat yang ada tadi di bawah atau di kolom. Dan jika pengajuan tersebut di-reject atau ditolak oleh pihak PT Agroboga Utama, maka status di sini akan berubah menjadi need update. Berarti ada dokumen yang belum dilengkapi oleh rekan-rekan vendor atau penginputan yang tidak sesuai. Untuk pembayarannya atau untuk TOP-nya terhitung sejak tanggal ini confirm ditambah dengan TOP yang rekan-rekan masing-masing vendor miliki atau TOP yang tertera di PO. Dan jika pembayaran telah dilakukan, maka status pembayarannya akan berubah menjadi dot. Mungkin sekian video untuk tutorial penggunaan vendor tukar faktur yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.